ya kamu? Kak An, Kayaknya seneng banget hari ini masuk-masuk siul-siul gitu. iya dong, kan hari ini hari Minggu, kita harus happy kantor. Apa itu kan hari ini? Kan kita mau sekolah Minggu, mau ketemu teman-teman, walaupun masih online, tapi kita harus happy kantor. Oh iya bener, kita mau ibadah sekolah minggu. Adik-adik juga di rumah pasti seneng sekali ya hari ini kan Pastinya. nonton ya. Pasti kita semua udah gak sabar ya untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang rindu untuk memuji Tuhan hari ini? Saya dong. Puji Tuhan, semuanya boleh ada dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang baik. Nah kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu kita hari ini ya kan nonton ya. Iya. Kita Semuanya akan berdiri, ujian. Ya, semuanya berdiri. Kita akan ujian betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih boleh ada Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah sekolah minggu hari ini ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya ya Bapak. Kami rindu Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik. Kami rindu Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Engkau dengan penuh sukacita ya Bapak.
Dan biarlah kiranya Tuhan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik, yang memulaikan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, sebagai rasa terima kasih kita pada hari ini kan nonton sama Tuhan, kita mau menyanyi memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Iya dong, kita harus pakai gerakan biar nggak ngantuk. Iya, seperti lagu tadi, Tuhan mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi Tuhan, mencintai kita ya kan nonton ya. Kita mau angkat lagu apa nih kan nonton? Ku cinta Yesus. Yuk, semuanya tahu gerakannya kan? Kita nyanyi bersama-sama ya. Cinta Yesus sungguh, aku cintamu. Cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus sungguh, aku cintamu. Cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji cinta Yesus sungguh, aku cintaku. Cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus sungguh, aku cintaku. Cinta Yesus selamanya. Sungguh cinta Yesus. Karena Dia yang selamatkan, glory, ku cinta Yesus. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Tonton sudah capek? Mas-masan. Ya, tapi kalau adik-adik di rumah belum capek ya? Belum capek dong pastinya. Nah, sebagai tanda kita cinta sama Tuhan Yesus, berarti kita juga pasti sering rajin-rajin untuk membaca Alkitab. Harusnya dong. Betul ya kan nonton ya? Iya. Iya, karena di dalam Alkitab itu kita jadi tahu bagaimana karakter dan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, semuanya mau ya membaca Alkitab di rumah ya. Dan sebelum itu kita angkat pujian, buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berubah, 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 berubah. Firman Tuhan
sihami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Sekali lagi, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di belakangku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Contoh, kita harus berbuah. Berbuahnya bukan buah apel, tapi harus berbuat baik, Iya. harus mengasihi sesama kita, Iya, betul sekali kan. mengasihi yang benci sama kita. Betul sekali, Itu kan. buahnya, buah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Iya, nah adik-adik semua mau ya menghasilkan buah-buah seperti yang tadi Kak Norton sebutkan? Mau ya? Nah sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan ya Kak Iya. Norton ya. Semuanya sikap yang baik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Firman Tuhan. firman Tuhan dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau memiliki sikap hati yang baik agar doa kita boleh dengarkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur atas segala kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian kami, nyanyian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Tuhan, kami juga mau diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Tuhan berkati guru kami, Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan. Biar firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Adik-adik mau kan? Pasti mau dong. Nah, hari ini kakak bawa kertas. Buat apa ya? Kita coba yuk kertasnya. Mau diapain sih? Kita sobek ya. Wah, sobek jadi dua. Kira-kira ini bisa nggak sih disatuin lagi? Bisa sih kak. Pakai apa? Pakai lem. Bisa. Diselotip depan belakang. Tapi adik-adik kalau diselotip, tandanya bisa hilang nggak bekas sobekan ini? Nggak bisa. Udah pasti jadi terbelah dua. Nah, hari ini kakak mau cerita suatu kerajaan yang terbagi dua. Pada awal mulanya, kakak mau cerita dulu tentang Salomo. Adik-adik tahu nggak siapa Salomo? Raja Salomo itu kan anaknya Raja Daud ya. Raja Salomo itu dikasih hikmat sama Tuhan. Dia diberkati luar biasa. Dia membangun bait Allah yang sangat indah. Kemudian dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tapi sayangnya adik-adik, di masa tuanya Bapak Salomo ini, dia itu menikah dengan wanita dari bangsa lain, bukan dari bangsa Israel. Nah, wanita-wanita ini mereka itu menyembah berhala.
Dan akhirnya Raja Salomo ikut dibawa oleh wanita-wanita ini menyembah berhala. Wah, Tuhan senang nggak? Enggak, Tuhan nggak senang. Apalagi nih ya, selain itu Bapak Salomo ini, dia itu menaikkan pajak tinggi banget. Kemudian dia menyuruh rakyatnya untuk menjadi tentara melayani dia. Adik-adik, Tuhan gak senang, Tuhan marah. Tuhan bilang kepada Raja Salomo, Raja Salomo, karena engkau sudah tidak taat kepadaku, maka kerajaan kamu ini, bangsa Israel ini akan terpecah belah menjadi dua. Akan Tuhan pecah belah menjadi dua. Sebagian dari suku Israel akan ikut kepada hamba-Mu, dan sebagian dari suku Israel akan ikut kepada anak-Mu. Tuhan juga bilang, aku akan mengoyakkan kerajaan-Mu, tidak sekarang, tidak sewaktu kamu lagi memerintah, tetapi nanti di saat anak kamu yang memerintah. Nah, pada saat itu ada seseorang yang bernama Yerobeam. Yerobeam ini adalah hambanya yang bekerja kepada Bapak Salomo dan dia sangat setia. Nah, pada saat itu Nabi Ahia juga bilang, nih suatu saat Tuhan ini akan mengoyakkan kerajaan Israel ini. Akan sebagian ke Yerobeam dan sebagian lagi ke anaknya Raja Salomo. Wah, Raja Salomo nih mengetahui hal ini juga. Raja Salomo itu gak senang sama Yerobeam. Akhirnya Yerobeam kabur. Yerobeam pergi ke tanah Mesir. Nah, adik-adik, setelah si Raja Salomo meninggal, orang-orang pada bilang, waduh, ini jadi raja siapa? Oh, Rehabeam dong anaknya. Oke, Raja Rehabeam, tolong pajak yang tadinya sama Raja Salomo dinaikin, tolong diturunin sekarang. Kan Raja Rehabeam sudah menjadi raja menggantikan Raja Salomo. Tetapi adik-adik, Raja Rehabeam ini dia tidak mendengar kepada nasihat para tua-tua saat itu. Para tua-tua bilang, ayo dengar aja rakyat kamu, turunin aja pajaknya. Tetapi dia nggak mau dengar. Rehabeam malah dengar kepada anak-anak muda yang bilang, gak apa-apa, udah pajaknya tinggi aja. Wah, rakyat gak senang adik-adik. Nah, akhirnya pada saat itu Yerobeam sudah kembali nih ke kota itu. Akhirnya 10 suku Israel pergi mengikuti Yerobeam, dan 2 suku Israel mengikuti Rehabeam. Benar gak kejadian apa yang Tuhan firmankan? Benar kan adik-adik kejadian ya? Kerajaan Israel, itu Israel terbagi menjadi 2. 10 suku ikut Yerobeam, dan akhirnya mereka disebut kerajaan Israel dan ibu kotanya adalah Samaria. Dan kemudian ada satu lagi kerajaan Yehuda. Itu ada 2 suku Israel yang ikut ke sana. Itu ibu kotanya namanya Yerusalem. Nah, adik-adik, dari cerita seperti ini, adik-adik bisa mengerti ya betapa Tuhan itu tidak senang dengan anak-anak yang tidak dengar-dengaran kepadanya. Dan kalau udah gak dengar-dengaran, ada akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Tuhan gak senang. Nah, itu kejadian dalam kehidupan Raja Salomo dan kemudian kepada anaknya. Nah, adik-adik, cerita hari ini diambil dari mana sih? Dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 1 Raja-Raja 12 ayat 24. Kakak ulangi, hari ini ceritanya dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 1 Raja-Raja 12 ayat 24. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayo ambil Alkitabnya, buka lagi. Mazmur 16 ayat 20. Ayat hafalannya Mazmur 16 ayat 20. Ceritanya sudah sampai di sini. Kita mau berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran
yang setia, yang taat akan perintah Tuhan. Mengucap syukur Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.